Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita berkesempatan untuk beribadah berbakti yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kita percaya hadirat Tuhan akan melawat kehidupan setiap kita melalui ibadah pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, kita mau tundukkan kepala berdoa membuka ibadah sore ini. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh beribadah berbakti, baik secara online maupun secara onsite. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, Roh Kudus bekerja, baik tempat ini maupun di rumah, melawat setiap umat-Mu. Dan kami rindu Tuhan, melalui ibadah pada sore hari ini, kehidupan kami, kerohanian kami dibangkitkan, disegarkan kembali. Ada kekuatan yang baru lebih lagi untuk kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah pada sore hari ini akan dilayani oleh Gereja Betel Tabernakel Bukit Moria sekaligus untuk upacara penyerahan anak. Saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom. Puji Tuhan, sedang jemaat Tuhan. Kalau kita kembali Tuhan berikan kesempatan untuk berhimpun bersama-sama beribadah, kita akan naikkan satu pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkuasa dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkuasa dan
tutup dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Betapa bangganya kita punya Allah yang luar biasa, yang akan memerintah dan berjaya sampai selama-lamanya. Dia Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang hadir di tempat ini dan juga di rumah setiap sidang jemaat untuk memberkati kita semua. Sementara kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan Allah yang mau berbicara, menyampaikan isi hati bagi kita semua. Satu hal yang perlu kita percaya, rancangan Tuhan bagi kita semua, dari yang kecil sampai kita yang sudah dewasa, adalah rancangan baik. Semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berdiri bersama-sama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Kita akan menghadap Allah di dalam doa kita. Kami mengucap syukur Bapa sore hari ini, karena di tempat ini, di dalam bait Allah yang kudus, juga di rumah kami masing-masing, kami tahu satu hal, Tuhan sudah menentukan rencana yang baik bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu mengasihi kami. Setiap pujian ini Bapa adalah ungkapan syukur kami, karena kami punya Allah yang begitu luar biasa. Kami juga mengucap syukur,
Tuhan sudah menyiapkan hamba-Mu, Bapak Gembala, untuk menyampaikan isi hati Allah bagi kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Bapa. Karena itu berbicaralah Bapa. Kami siap untuk mendengarkan suara hati Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dan kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersuka cita kembali, kita berkesempatan untuk memuji Tuhan, menyanyikan dengan iman percaya bahwa segala sesuatu itu terencana dan baik adanya. Nah, ini kita perlu imani. Sekalipun saat ini kita hidup dalam tekanan, dalam pergumulan, tetapi kita yakin di balik semua pergumulan itu ada pelangi kasih Tuhan akan dinyatakan. Sebab janjinya semua akan menjadi baik adanya. Ya, puji syukur pada Tuhan. Pada petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul perenungan firman Tuhan, yaitu harta yang hidup. Harta itu aset, ya, biasanya terukur. Ya, nilainya bisa ditentukan, dihitung. Tetapi kita mau merenungkan harta yang hidup. Harta yang seperti apakah? Harta benda itu harta mati. Yang hidup, wah itu bisa binatang-binatang, pohon-pohonan. Ya, itu juga merupakan satu harta. Kalau seorang peternak, nah dia memiliki harta yang hidup. Lalu dia juga punya perkebunan, ya, tumbuh-tumbuhan. Itu harta. Punya nilai-nilai yang terukur, ya. Kalau orang beternak, dia punya nilai-nilai yang terukur. Tetapi yang saya inginkan supaya kita renungkan bersama itu harta yang hidup. Harta yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap keluarga. Ya, kehadiran pribadi, seorang anak, kehadiran keturunan, itulah yang akan kita renungkan bersama dan kita istilahkan harta yang hidup adalah keturunan. Kita punya anak hidup karena bisa bertumbuh dan juga punya roh dan jiwa. Ya, kalau ternak itu punya jiwa, tapi tidak ada roh. Harta yang dihidup yang akan kita renungkan bersama yaitu keturunan. Itu harta yang hidup. Seringkali orang tidak menyadari bahwa keturunan itu satu harta yang Tuhan anugerahkan. Sehingga banyak rumah tangga, aduh punya anak tuh, rasanya tuh khawatir, waduh ini jadi beban. Kalau orang-orang dulu katakan, banyak anak, banyak rezeki. Karena mereka punya keyakinan setiap anak itu membawa berkat dan memang itu adanya. Puji Tuhan, mari kita buka sebagai pembuka. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini merupakan satu ungkapan daripada Daud, ya. Daud satu pribadi yang bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Ketika dia merenungkan keagungan Tuhan, ketika dia merenungkan kebaikan Tuhan, dia katakan sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkau ini siapa? Engkau itu adalah Allah sang pencipta. Saya tuliskan sana, Allah
yang mencipta manusia. Itu yang Daud katakan. Dan ada hal yang kedua, yaitu dikatakan juga, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi ada peran ibu. Di dalam ayat yang ke-13 ini, Daud juga menerangkan ada keagungan Allah, ada kuasa Allah sebagai sang pencipta. Kedua, ada peran ibu. Engkau yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi ibu ini sebagai satu sarana yang dipakai Allah dan diberkati secara luar biasa. Dan yang ketiga yaitu aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Daud, dia menyadari bahwa keberadaanku di bumi ini karena Allah mencipta. Karena Allah memberkati dan memakai kandungan ibuku. Sehingga aku ada di dalam dunia ini. Aku lahir di dalam dunia ini. Dan sekarang aku menyadari bahwa perbuatan Allah itu sungguh ajaib. Nah, ibu bapak saudara terkasih, ketiga perkara ini yang akan kita renungkan bersama-sama sehingga kita dapat memahami secara utuh apa anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi kita masing-masing. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya begitu berharga di hadapan Allah, begitu dicipta oleh Allah secara luar biasa, begitu Allah memberkati orang tua dan khususnya seorang ibu yang kandungannya dipakai untuk lahirnya satu pribadi yang begitu mulia dan berharga sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita akan lihat Allah sang pencipta. Dari sudut Allah yang besar, Allah yang mencipta. Kita akan lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Kita akan lihat Allah sebagai pencipta. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, puji Tuhan. Di dalam Kejadian 1, 26, 27, kita mau merenungkan Allah yang mencipta. Di dalam kita merenungkan ini betapa dahsyatnya Allah mencipta manusia. Allah yang adalah Tritunggal, dia katakan baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Sadari ibu bapak saudara terkasih, karya Allah yang begitu mengagumkan manusia. Dia ingin mencipta manusia serupa dengan pribadinya yang mulia, yang kudus, yang agung, yang perkasa dan luar biasa. Itu pihak Allah. Allah mencipta dengan begitu rupa. Kenapa manusia harus dicipta begitu sempurna, begitu mulia? Karena tugasnya berat. Dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Perlu kuasa. Jadi Allah mencipta manusia untuk berkuasa. Tapi menguasai bumi, menguasai binatang, menguasai ciptaan Allah yang lainnya. Bukan saling menguasai antar manusia. Itu maksud Allah.
di dalam karya penciptaannya bagi satu pribadi yang dicipta serupa dengan rupa dan gambar Allah. Tetapi pada kenyataannya kita bisa melihat ya, betapa manusia itu hidup, lalu manusia itu berusaha saling menguasai sesamanya. Ingin menjajah, ingin menguasai sesamanya. Bukan menguasai ciptaan Allah, tapi ingin menguasai sesamanya. Ini yang terjadi. Sehingga terjadi penindasan, sehingga terjadi peperangan, perselisihan, persengketaan di mana-mana tempat. Dan sulit sekali ditemukan perdamaian. Kenapa? Karena manusia sudah melenceng dari maksud rencana Allah semula. Jadi dari pihak Allah kita melihat bahwa Allah itu mencipta manusia begitu agung. Allah mencipta manusia itu begitu sempurna. Dia ingin mencipta manusia sesuai rupa dan gambarnya. Itu pihak Allah. Dan Daud menyadari, dari sebab itu dia katakan, aku bersyukur karena perbuatanmu ajaib. Luar biasa. Daud menyadari bahwa rencana Allah itu begitu mulia atas setiap pribadi. Ketika kita merenungkan sampai di sini, kita mari mengevaluasi diri kita masing-masing. Ibu bapak, jika kita ada sebagaimana kita ada saat ini, sadarilah, ketahuilah, syukurilah. Kenapa? Karena Allah mencipta Anda dan saya sesuai rupa dan gambar Allah. Amin. Ini kesadaran yang harus kita miliki. Sehingga kita betul-betul menghargai anugerah Tuhan. Sebagaimana Daud katakan, aku menyadari sesungguhnya karyamu atas diriku begitu luar biasa. Lalu bagian yang kedua, kita akan renungkan bersama rahim yang diberkati Tuhan. Ibu-ibu yang sudah berumah tangga, yang punya anak-anak, mari kita bersyukur, bersuka cita bahwa oleh anugerah Allah yang besar itu, ibu-ibu terlibat dalam karya Allah yang besar. Karena dalam masa penciptaan Allah, Allah menggunakan kandungan-kandungan atau rahim daripada wanita. Ya, sebab itu Daud juga katakan, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini peran ibu nih. Ingat, bapak-bapak, hormati istri, hargai istri. Biasa bapak-bapak, wah yang penting aku sayang sama anak, aku bekerja untuk anak, aku berkorban untuk anak. Istriku susah dikasih tahu lah, sudah biarkan dia. Yang penting mah aku kepada anak. Seringkali hal ini terucap dari mulut bibir seorang ayah. Kapan itu diucap? Ketika tidak ada harmonisasi antara suami dan istri. Lalu suami katakan, sudahlah saya mau pikir anak-anak saja. Pikir anak. Kalau tidak ada istri, tidak akan lahir anak. Tidak ada berkat, tidak ada harta yang hidup. Nah, sebab itu kita akan renungkan bersama-sama. Ibu-ibu, syukurilah. Peran wanita begitu mulia di hadapan hadir Tuhan. Kita akan lihat di dalam Lukas 1, 41 dan 42. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ini salam daripada Elisabet yang saat itu mengandung Yohanes Pembaptis. Ketika Ibu Yesus Maria datang berjumpa dengan Elisabet yang adalah saudaranya, ketika Maria menyampaikan salam, bayi yang di dalam kandungan Elisabet itu melonjak.
berinteraksi. Sekalipun bayi belum lahir. Itu kan peristiwanya seperti itu, bukan? Jadi kita bisa melihat, ibu bapak saudara terkasih, sekalipun anak itu masih dalam kandungan, tapi dia sudah memiliki roh dan jiwa yang Tuhan anugerahkan. Sehingga coba perhatikan, anak itu sekalipun masih dalam perut bisa diajak ngomong, dengarkan lagu-lagu dan lain sebagainya. Reaksinya luar biasa. Seperti ibu gembala di tempat ini, saudari Fang Fang, dia bilang kalau ngomong begini suka nendang, ngomong pengen makan ini suka yes, mungkin begitu ya. Ada gerakan-gerakan. Itu menunjukkan bahwa karya Allah yang sempurna nyata di dalam satu pertumbuhan pribadi sekalipun anak itu masih dalam kandungan. Nah, ketika Elisabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Mari Elisabeth yang penuh dengan Roh Kudus, diberkatilah engkau. Karena yang dikandung adalah Yesus, Juru Selamat. Tetapi ibu-ibu yang rahimnya dianugerahi satu janin hidup, harta yang hidup, engkau pun bersukacitalah dan bersyukurlah, sebab engkau diberkati Tuhan. Amin. Ibu-ibu diberkati Tuhan. Ini harus kita sadari. Banyak ibu-ibu sedang hamil, dia menjadi was-was. Waduh, sekarang zaman lagi susah, hamil lagi, kumaha atuh gitu kan. Ini menjadi satu problem tersendiri yang memberikan tekanan kepada jiwa ibu-ibu. Di mana seharusnya kalau kita menyadari karya Allah yang sempurna itu lewat satu rahim seorang ibu, seorang wanita. Hari sebab itu kita mesti mengucap syukur. Kita mesti bersuka cita. Ketika bayi itu bertumbuh ya di dalam perut ya. Ya dulu tahun 89 isi saya perutnya besar bawa tambur. Itu tambur isinya siapa ini? Yusak Setiawan. Linda ya, 89 Linda ya. Ya, masih di perut. Jadi artinya masih di dalam perut. Ya wah, tambur dibawa-bawa begitu ya. Sepertinya menderita, tetapi ketahuilah Allah sedang bekerja dan memberkati. Ini ibu bapak saudara terkasih, terkait dengan pribadi, terkait dengan harta yang hidup. Ada nggak wanita hamil tapi tidak dalam sukacita? Ada nggak? Ada. Yang bagaimana tuh? Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah bisa nggak hamil di luar nikah? Bisa. Tetapi apakah bisa sukacita? Tidak. Maka sebab itu gadis-gadis yang belum menikah, jaga kekudusan. Nanti pada waktunya Tuhan akan memberkati. Amin. Sehingga ketika janin itu ada di dalam kandungan, bertumbuh hidup, betul-betul kita bisa menikmati. Diberkatilah engkau. Diberkatilah buah rahimmu, buah kandunganmu. Bersyukur dan bersukacitalah ibu yang kandungannya diberkati Tuhan. Lalu bagian yang terakhir. Mengapa Daud bisa menyadari, dia katakan di sini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Mengapa Daud punya kesadaran yang demikian tinggi tentang keberadaannya dan tentang keberadaan Allah melalui karyanya lewat ibu
Mengapa hal ini terjadi? Ini yang perlu kita renungkan. Dan juga, ini juga secara khusus merupakan pesan-pesan daripada Bapak dan Ibu Gembala tempat ini. Daud bisa sadar itu karena dikasih tahu, karena diajar. Kita akan lihat didikan orang tua, tanggung jawab orang tua. Kalau Daud tidak diajar oleh orang tua tentang pengenalan akan Allah, Daud tidak akan mungkin tahu bahwa Allah itu yang mencipta. Tidak akan mungkin tahu. Dari mana dia tahu kalau gak ada yang ngasih tahu? Didikan orang tua, ya. Kita akan lihat di dalam Ulangan 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan di sini, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan diajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Di dalam ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Allah dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Di dalam kedua ayat ini adalah tata aturan yang Tuhan sudah sampaikan melalui Musa, ditujukan kepada umat pilihannya, kepada orang-orang percaya. Ini caranya. Ini rahasia kehidupan. Rahasia hidup yang berhasil. Rahasia hidup yang panjang umur. Dikatakan di sini, supaya seumur hidupmu engkau, bapak-bapak, orang tua, suami istri, dan anak dan cucumu takut akan Allah. Takut akan Allah. Bagaimana seseorang bisa takut akan Allah? Pertama, dia harus diperkenalkan dulu siapa Allah. Allah tidak kelihatan. Tetapi kalau orang sejak awal usia, sejak anak-anak dibawa untuk percaya kepada Tuhan, dididik untuk takut akan Tuhan, saya percaya anak itu lambat laun bertumbuh di dalam pemikirannya. Rohnya dikuasai oleh Roh Kudus, hikmatnya dikuasai oleh tuntunan firman Tuhan, sehingga dapat hidup di dalam hormat dan takut akan Tuhan. Menjalani hidup bagaimana? Berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Lanjut itu panjang umur. Buat apa panjang umur tapi susah? Kenapa orang bunuh diri? Karena nggak tahan susahnya. Gua daripada hidup lebih baik gua mati. Kenapa? Karena saking susahnya. Tetapi janji Tuhan, mari orang tua, didik anak-anak, didik dirimu sendiri, didik anakmu, didik cucumu untuk takut akan Tuhan, supaya lanjut umurmu. Ya, kalau kita juga lihat di dalam Ulangan 6, 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Perkenalkan Allah dan anak-anak untuk hormat takut akan Allah. Taat kepada Allah dengan dasar mengasihi Allah. Nah ini, di dalam Ulangan 6, 5 dan 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah. Sampai di mana kita punya tugas memperkenalkan Allah kepada anak-anak. Bukan sekedar anak-anak cuma tahu, oh ya Allah ada ya. Ya memang Allah nggak kelihatan ya. Allah mencipta langit dan bumi, ya iyalah udahlah. Tahu dari mana? Kata orang tua.
Tidak cukup hanya membuat mereka tahu pencipta, tahu Allah sebagai pencipta, tetapi ajar anak-anak ini untuk berelasi dengan Allah. Sehingga di dalam ayat yang kelima dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tanpa relasi mana bisa hubungan kasih, mana bisa menyatakan cinta kasih. Harus ada relasi. Harus ada relasi baru bisa cinta kasih. Ini Ibu Bapak Saudara terkasih, ini udah diajarkan dari zaman dulu, zaman baheula. Maka kita perlu renungkan sekarang saat ini. Kenapa? Kita mesti bawa anak, menantu, cucu, buyut. Ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Ajar mereka untuk hidup berelasi dengan Tuhan. Sehingga mereka mampu mengasihi Tuhan. Dan standarnya apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap kekuatan. Ini kasih yang penuh. Kasih yang sempurna, bukan kasih yang setengah-setengah. Ini menunjukkan perlunya mengajar diri kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengajar anak kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengajar cucu kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Ini hal yang penting sekali. Puji syukur kepada Tuhan. Berapapun usia kita, kita perlu kembali merenungkan apa yang Tuhan inginkan. Itu rahasia supaya panjang umurmu. Ya. Di dalam ayat yang ke-6, ulangan 6 ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Puji Tuhan. Ya. Jadi kembali kita ini dalam masa pandemi ini, ibadah juga online dan lain sebagainya. Kita tetap harus fokus perhatian kita. Terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Terhadap tuntunan Tuhan, terhadap petunjuk Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ajarkan berulang-ulang, entong bosen. Orang tua, mari kita tangkap pesan-pesan Tuhan. Agar kita tidak bosan mengajar anak-anak kita. Pelayan-pelayan Tuhan, para pengurus, mari kita tetap. Jangan bosan, peringatkan jemaat. Ya, mari. Kita pelayan-pelayan Tuhan ingin berkomitmen dan melakukan, tidak bosan memperingatkan. Tetapi Anda baik yang di sini, baik yang di rumah, juga perhatikan. Ini adalah solusi, jalan keluar keberhasilan di dalam kita menjalani hidup ini. Di dalam kita menjalani hidup yang teratur, tertata, sesuai dengan aturan dan ketetapan Tuhan, Sang Pencipta. Sehingga kita bisa bersyukur, bersukacita seperti Daud. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini kehidupan yang penuh syukur. Adakah ibu bapak saat ini dalam pergumulan sehingga tidak mampu lagi bersyukur kepada Allah? Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Kalau kita menyadari kesempurnaan Allah mencipta manusia. Allah mencipta manusia nggak main-main, nggak setengah-setengah. Sungguh serius. Dia katakan, mari kita cipta manusia sesuai rupa dan gambar kita. Sebagai teladan kehidupan kita. Agar apa? Dunia melihat Allah itu seperti apa? Melalui karya ciptanya di dalam manusia. Itu ibu bapak saudara kasih. Biarlah kita mengucap syukur. Penuh dengan ucapan syukur. Benar Tuhan itu sempurna.
Walaupun mungkin kita kalau dibandingkan dengan orang lain tingginya 170, saya cuma 160, aku kurang tinggi. Itu lebih sempurna? Tidak. Setiap pribadi kesempurnaannya penuh di dalam rencana Allah. Kita tidak boleh bandingkan diri kita dengan orang lain. Mari kita bandingkan diri kita dengan besarnya anugerah Tuhan. Di sanalah kita bisa bersyukur. Dan semuanya ini hanya terjadi jika orang tua bertanggung jawab menjalankan apa yang dipesankan Tuhan. Ajar berulang kali kepada anak-anak. Anak-anak yang masih kecil tampaknya nggak ngerti apa-apa ya. Banyak orang pikir, aduh seneng ya punya momongan ya, punya mainan ya. Anak bukan mainan, ibu bapak saudara terkasih. Anak adalah anak, harta yang mahal yang harus betul-betul dijaga dan dirawat. Dan terlebih diajar untuk hidup hormat dan takut akan Tuhan. Saya pernah berbicara dengan seorang yang lebih tua dari saya. Dia katakan, oma tante mas sudah tua. Kasih kebebasan biar anak-anak. Mereka punya jalan sendiri. Mereka punya kepercayaan sendiri. Biarlah mereka ikuti kepercayaan mereka. Supaya kita nggak ribut aja. Oh ya. Saya pikir sepertinya bijak sekali om dan tante ini. Gak taunya sampai sekarang om tante tambah hari tambah tua. Suami istri tambah pasea. Sampai istrinya mesti taruh di anak ini. Suaminya ditaruh di anak ini. Kalau ditemukan pasea wae. Saya pikir lagi itu pemikirannya seperti bijak sekali. Dan kalau dilihat anak menantunya. Ya cerai-cerai semua. Sayang sekali. Jadi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, kita mau belajar rencana Allah di dalam karya cipta satu pribadi. Menghadirkan harta yang hidup di dalam keluarga ibu bapak saudara terkasih. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Ajar anak-anak agar mereka hidup dan hormat akan Tuhan. Kalau kita tidak ajar anak kita hidup dan hormat akan Tuhan, nanti sampai tua kita sudah bongkok, elus-elus dada, aduh kumahanya eta, si iya kumaha, si itu kumaha, anak iya kumaha, anak itu kumaha, si cucunya deh, aduh narkoba ditewak polisi, aduh sedih sekali ibu bapak saudara terkasih. Jika kita melalaikan waktu yang ada, tidak mengajar anak, kita akan menuai satu kepahitan di masa usia kita tua. Sangat menyedihkan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan ini kita dapat memahami mengapa Daud bisa mengucap syukur. Karena pertama, dia betul-betul tahu siapa Allah, tahu peran ibunya, dan tahu siapa pribadinya, siapa yang mengangkat Daud dari gembala menjadi raja. Betul-betul Daud menyadari ini, bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Daud bermazmur, dia seorang raja. Memang berangkat dari seorang gembala, tapi Tuhan angkat dia menjadi seorang raja. Itulah pujian yang tadi kita nyanyikan. Semua baik. Semua rencana Allah baik. Tidak ada yang tidak baik. Mungkin saat ini kita tidak menjadi raja, tetapi syukurilah keadaanmu saat ini adalah keadaan terbaik yang Tuhan beri dan anugerahkan. Ketika ibu bapak mendengar renungkan bersama pada malam hari, petang hari ini pun, inilah waktu dan keadaan terbaik yang kita mau cepat-cepat memperbaiki langkah hidup kita di dalam mengisi sisa waktu hidup kita. Saya udah 60 tahun. Saya bicara sama istri saya, apakah saya bisa sampai 70 tahun? Saya nggak tahu. Tetapi di dalam waktu sisa ini saya mau pakai hidup saya untuk selalu memperingatkan, mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Karena firman Tuhan ini kunci, kompas kehidupan yang membawa kita hidup dalam keberhasilan di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Mengapa? Di mata dunia tolok ukurnya, standarnya berbeda dengan standar Allah. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah renungan ini memberkati kita semua.
mempersiapkan kita untuk kita masuk di dalam hati yang penuh ucapan syukur. Keberadaan kita adalah keberadaan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu biarlah tertanam dalam setiap pribadi kami, memberkati kami, dan oleh kekuatan Roh Kudus maka kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan perahkan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pada petang hari ini kita bersama-sama akan melakukan upacara penyerahan anak, yaitu Gefariel Liam Setiawan, anak pertama yang Tuhan anugerahkan kepada PDP Yusak Setiawan dan Ibu Valentina. Dan karena mereka berdua benar-benar menyadari tanpa campur tangan Tuhan, mereka tidak akan pernah mampu memberikan yang terbaik bagi anak mereka. Karena itu mereka mengambil keputusan sore hari ini untuk menyerahkan Gefariel Liam Setiawan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kepada PDP Yusak Setiawan dan juga Ibu Valentina, silahkan untuk maju. Kita akan dengarkan bersama-sama firman Tuhan mengenai anak-anak. Matius 19 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Gembala silahkan maju untuk menyampaikan pesan Gembala kepada PDP Yusak Setiawan dan juga Ibu Valentina. Ya, puji Tuhan kepada Bapak Gembala sidang tempat ini Yusak Setiawan dan juga Ibu Gembala Fang Fang. Seperti yang tadi kita renungkan bersama firman Tuhan ya di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 7, itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus kalian lakukan. Bukan cuma kalian, tapi semua orang harus lakukan. Sehingga memiliki satu kehidupan yang berhasil di dalam tuntunan Tuhan. Dan juga berhasil mendidik anak yang Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan sebagai harta yang hidup. Selamat menjalankan pesan-pesan Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Puji Tuhan. Kepada Ibu Gembala, mohon untuk maju dan mendampingi Bapak Gembala. Ya, Ibu Valentina, silahkan serahkan Gefariel kepada Ibu Gembala. Dan nanti Ibu Gembala akan menyerahkan kepada Bapak Gembala. Ini tangannya. Dan seluruh sidang jemaat, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian. Kuserahkan padamu. Merendahkan diri
biarlah namamu dimuliakan, ditinggikan selamanya. Biarlah namamu dimuliakan, biarlah namamu dimuliakan, ditinggikan selamanya. Puji Tuhan. Sebentar Bapak Gembala akan berdoa untuk Gevariel Liam Setiawan dan juga untuk kedua orang tuanya. Saya mohon kepada seluruh pengurus GBT Bukit Moria untuk berdiri di tempat, dan pada saat Bapak Gembala menaikkan doa, maka para pengurus juga akan mengangkat tangan, mengarahkan tangan kepada Gevariel Liam Setiawan dan kedua orang tuanya. Bapak Gembala akan masuk dalam doa. Maha besar, Allah pencipta kalik langit dan bumi, Allah penguasa alam semesta, Allah sumber segala kehidupan. Saat ini kami bersati menghadap tahta anugerah-Mu, menyaksikan anugerah berkat Tuhan yang begitu nyata berlimpah atas hadirnya Gevariel Liam Setiawan di tengah-tengah keluarga Yusak Setiawan dan juga Fang-Fang Valentina. Ini adalah berkat Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan, dan kedua orang tua betul-betul menyadari ini adalah berkat Tuhan. Dari sebab itu saat ini mereka menyerahkan kembali ke dalam tangan pimpinan kuasa Tuhan, agar kedua orang tua dilimpahi dengan hikmat marifat, kesabaran, akal budi, kuasa urapan Roh Kudus di dalam mendidik pribadi Gevariel Liam Setiawan, agar anak ini hidup di dalam rencana Tuhan sesuai dengan tuntunan kehendak Tuhan. Pakai Gevariel Liam Setiawan menjadi alat yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Berkati pertumbuhan anak ini secara sempurna, pertumbuhan jasmani, pertumbuhan rohani, pertumbuhan akal budi, pertumbuhan intelektual, pertumbuhan kepribadian, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi alat bagi kuasa dan kebesaran nama Tuhan. Berkati anak ini ya Bapa, di dalam anugerah kelimpahan kasih sayang Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, agar kedua orang tuanya dapat mendidik anak ini dalam hormat dan takut akan Tuhan. Agar kedua orang tuanya sehati sepikir di dalam ikatan cinta kasih, mendidik anak ini juga dengan penuh kasih sayang yang daripada Tuhan. Berkati seluruh anggota keluarga Yusa, Fang-Fang dan Geva. Mereka adalah milik Tuhan dalam naungan dan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Gembala silahkan serahkan Geva kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala silahkan kembali ke tempat, dan saya mengundang kepada Majelis Jemaat GBT Bukit Moria untuk menyerahkan sertifikat penyerahan anak kepada PDP Yusak Setiawan. Yusak dan Fang-Fang silahkan kembali ke tempat. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, upacara penyerahan anak Gevariel Liam Setiawan sudah selesai. Kita mengucap syukur untuk tuntunan dan pimpinan Tuhan, dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih, ibadah dapat berlangsung dari awal hingga akhir. Pujian sudah kita naikkan, firman Tuhan sudah kita renungkan, doa penyerahan anak pun tadi kita sudah jalankan bersama. Semua oleh anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama bagi berdiri, kita akhiri ibadah pada kesempatan petang hari ini. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur. Semua berjalan di dalam rencana Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, dan di dalam berkat-berkat Tuhan. Sehingga seluruh sidang jemaat baik yang ada di tempat ini, ataupun yang di rumahnya masing-masing, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati lawatan hadirat Tuhan. Sebab Tuhan yang kami puji-puja sembah adalah Tuhan yang adalah roh adanya. Engkau hadir, melawat,
menjamu seluruh umat Tuhan yang ikut ibadah dengan penuh kerinduan hati. Mungkin ada di antara jemaat sedang dalam pergumulan karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah pergaulan, dan juga masalah pelayanan. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hamba mau serahkan. Sebab kami menyadari kesempurnaan kehidupan bersumber daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan penghiburan dan jalan keluar. Jadilah kehendak Tuhan menyatakan kasih kuasa, memberikan pertolongan bagi seluruh umat Tuhan. Kami juga bersatu berdoa bagi negara dan bangsa. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Dalam masa-masa sulit ini, kami percaya kasih Tuhan, perhatian Tuhan tertuju kepada bangsa Indonesia ini. Sebab itu kami juga menyerahkan bangsa ini, biar kehendak Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Dan berkat-berkat Allah dicurahkan, memberkati seluruh bangsa yang besar ini. Bahkan anugerah keselamatan Tuhan limpahkan bagi keselamatan bangsa Indonesia. Jadilah kehendak Tuhan bagi bangsa Indonesia, bangsa yang sangat kami kasihi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar ini. Sebentar kami akan tutup persekutuan ibadah kami. Dan sebelum kami tutup, kami rindu untuk menerima berkat kasih daripada Bapa di surga. Dari sebab itu mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita tadahkan tangan. Kita terima berkat daripada Allah Bapa. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab daripadanya sumber segala sesuatu. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah penguasa alam semesta. Dia Allah penguasa dan pengendali segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang membebaskan engkau dan memerdekakan engkau dari kutuk belenggu maut, dan memperdamaikan engkau dengan kasih Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menyembuhkan, menghiburkan, memberikan jalan keluar, melindungi ibu bapak saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu, terimalah dan bawalah pulang segala berkat rahmat kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan perangkat segala doa ini. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita nyanyikan pujian syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab hari Tuhan akan syukur upah. Semua bersorak memuji Dia. Tuhan, seluruh mau bersorak-sorai mengucap syukur atas segala berkat, rahmat, anugerah, kasih, kesembuhan, pertolongan, jalan keluar yang Tuhan telah limpahkan. Dan kami masing-masing sudah menerima. Dari sebab itu kami bersyukur dan mengucap atas segala berkat rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Kasih Tuhan melimpah. Tetap semangat menjalani hari-hari di dalam tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, sebelum kita berpisah mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman yang disampaikan. Terima kasih untuk pelayanan dari seluruh pengurus GBT Bukit Moria yang sudah melayani dalam ibadah penyerahan anak pada sore hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Setiap hari Rabu kita ada worship night pukul 19 di link Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti pada sore hari ini. Saya mengundang kita semua boleh sama-sama
menaikkan doa, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di hari Rabu jam 19. Lalu di hari Jumat pukul 18 di link Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti seperti hari ini, ada komsel ya yang berbentuk Bible Study. Saya mengundang saudara untuk kita boleh sama-sama bergabung belajar lebih lagi mengenal firman Tuhan. Ya, setiap hari Jumat pukul 18. Dan untuk recording ibadah dapat dilihat kembali di YouTube channel Yerusalem Community Church. Ya, bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, pelayanan personal, boleh menghubungi nomor WhatsApp Bapak Gembala di 085152593664. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara boleh langsung mentransfer ke rekening BCA 1570330043. Sekian pengumuman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.